Pemirsa, selain Amar Zoni, Harini Sondak juga terlibat dalam sinetron Ikatan Cinta. Harini yang didapuk menjadi Yolanda adalah wanita karir. Harini yang ditemui mengaku senang bergabung dengan sinetron fenomenal sejak tahun 2020 itu. Perasaannya sih sebenarnya masih kaget ya, karena emang aku diinfoin sama manajer untuk gabung di Ikatan Cinta itu kayak H-1 guys. Jadi biasanya kan kayak harus ada prosesnya dulu, misalnya seminggu sebelum ini ada tawarin ini nih Rin, kalau misalnya mau ya langsung diambil gitu-gitu. Tapi enggak, ini kayak langsung diinfoin malamnya gitu, langsung besok ya syutingnya. Hah? Kaget dong, kayak tapi excited juga at the same time sih, karena dikasih tahu karakternya kayak gimana, meraninnya sebagai siapa gitu-gitu. Nama Harini kian melejit sejak ia memerankan Citra dalam sinetron Putri untuk Pangeran. Itu sebabnya, dalam beradu akting, kemampuannya sudah tak diragukan lagi. Lantas, bagaimana Harini menyiasati perbedaan penokohan antara Citra dan Yolanda? Gugup, lebih ke shock sih, sedikit ya mungkin, karena kayak, hah? Kok bisa secepat ini gitu. Maksudnya gue aja kayak yang kemarin baru selesai nih sama sinetron gue yang Putri untuk Pangeran, ini udah main Ikatan Cinta aja kan. Tapi mungkin agak kaget, karena bukan kaget sih, lebih ke menantang. Karena kan syuting aku sebelumnya aku memerankan sebagai karakter Citra, di mana Citra itu orangnya maksudnya yang ekspresif kan, cewek tomboy gitu-gitu. Nah ini kebalikannya pemirsa. Ini nggak, jadi sekretaris seorang Yolanda ini nggak boleh ekspresif, karena dia sosoknya stay cool kan. Terus maksudnya berwibawa, berkarakter banget, kayak she knows what to do gitu loh. Jadi sebisa mungkin nggak ada senyum, terus abis itu mukanya cool banget, jutek-jutek yang gimana gitu. Akting Harini Sondak yang berperan sebagai Yolanda, sekretaris pengacara Amar Mahendra dalam sinetron Ikatan Cinta, menjadi pusat perhatian pecinta sinetron ini. Bagaimana tidak, sebagai perempuan yang bekerja di bidang hukum, sosoknya terlihat tegas dan penuh pertimbangan. Dan hari ini yang ditemui mengaku tertantang memerankan tokoh Yolanda ini. Mikirnya, wah, can I play this role gitu? Karena untuk ngebalikin karakter aku kayak, apalagi cuma dikasih waktu nu semalam kan, kayak buat menelaah dan juga mengerti kepribadian dari Yolanda ini seperti apa. Tapi so far so good sih, karena diarahin sama Pak Sutradara Pak Dodi juga kan dari awal. Jadi tahu arah dan karakternya mau dibawa kemana. Ketegasan Yolanda terlihat jelas ketika mendampingi Amar Mahendra. Bukan hanya di persidangan, tetapi juga di kantor. Beberapa kali Yolanda mengingatkan pengacara Amar soal pertemuannya dengan Nino. Hingga akhirnya Amar pun bersedia menemui El Nino Prasetyo di kantornya. Saya ingin mengingatkan tentang kasus dari Pak El Nino. Apakah sudah Bapak baca dan juga Bapak selidiki tentang kasus tersebut? Dan apakah Bapak akan menerima kasus tersebut? Soalnya beberapa hari yang lalu, Bapak sempat ingin bertemu dengan beliau, tetapi ketika beliau sudah sampai di kantor, Bapak tiba-tiba pergi. Halo, dengan Ibu Catherine? Saya Yolanda, sekretaris dari Pak Amar Mahendra. Iya Bu Catherine, saya menelpon karena saya rasa ada yang perlu dibicarakan. Kami akan langsung segera ke kantor Pak El Nino. Pak Amar Mahendra ada di lobi, Pak. Menunggu bertemu Bapak. Walau sibuk, Amar bersedia menunggu Nino yang bimbang antara menemui pengacara Amar atau menolaknya. Maklum, 2 kali Nino merasa dipermainkan saat hendak bertemu. Kini pengacara yang disebut tak pernah kalah dalam menangani kasus itu ada di kantornya. Ini adalah masalah yang serius, yang harus kita bicarakan. Mengenai istri Anda, Ibu Elsa. Permasalahan Ibu Elsa yang divonis pidana 5 tahun. Saya sangat berharap Pak Amar bisa menghandle kasus istri saya, dan mudah-mudahan predikat Anda sebagai the winner memang bisa dibuktikan. Maaf Pak Amar,
Apa Bapak juga tertarik untuk bertemu dengan Ibu Elsa? Ya. Sebenarnya untuk kasus Ibu Elsa ini cukup berat. Karena dia baru beberapa bulan menjalani hukumannya. Dia juga sempat melarikan diri dari penjara. Dia pernah depresi berat. Dan dia juga hampir mau bunuh diri. Itu lebih menarik. Terlihat jelas Bapak sangat tertarik dengan kasus ini. Saya lebih tertarik dengan dia. Apa alasannya? Pasti ada alasan yang logis kenapa dia melakukan semua itu, kan? Pastikan sama saya kamu sudah mencari data-datanya secara konkret. Besok sudah harus ada di depan meja saya. Merasa di atas angin, Nino juga akhirnya meminta pengacara Amar untuk menangani kasus hak asuh Reina. Halo Pak Amar, maaf. Saya ganggu waktu Anda, tapi saya ingin ketemu dengan Anda. Ada yang ingin saya bicarakan. Sebentar aja. Kamu tungguin dia, hubungin dia. Saya berikan waktu untuk dia bertemu. 10 menit. Ya, selamat sore. Ya, silakan. Saya sangat ingin sekali Anda menghandle masalah antara saya dan anak saya, Rena. Harus saya sampaikan bahwa anak saya, Rena, sampai hari ini belum mengetahui siapa ayah maupun ibu kandungnya. Jadi Rena itu lahir pada saat Andin ada di penjara. Tunggu. Jadi maksud Anda, ibu kandungnya pernah dipenjara karena difitnah oleh istri Anda, Ibu Elsa. Pastikan kamu catat ini. Kalian harus hati-hati dan teliti, karena mereka itu adalah bukan keluarga sembarangan. Siap. Aldebaran dan Andin yang mengetahui jika Nino menggunakan jasa pengacara Amar, yang kemungkinan juga untuk menangani kasus hak asuh Reina, tak tinggal diam. Sebelum berangkat ke Amerika, Al pun menyiapkan perlawanan dengan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. Udah, tenang, duduk dulu. Tenang, duduk. Ini gimana aku bisa tenang? Kalau kamu begini, saya jadi nggak tenang. Kalau memang benar omongan Nino, seperti yang mau bilang tadi, kemungkinan besar Nino itu pakai jasanya Amar Mahendra. Saya bukannya takut buat ngadepin dia ya, khususnya Nino ya. Saya cuman kan nggak mau nambah beban kamu ketika saya nggak ada. Aku rasa dia memang ngelakuin ini di saat kamu lagi nggak ada deh, Mas. Ya mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi untuk jaga-jaga sih kayaknya harus kita lakuin. Ntar saya telepon Ren dulu deh. Halo Ren. Ren, tolong kamu jadwalkan saya untuk ketemu sama pengacara saya ya. Di luar aja ketemunya. Ya. Oke Ren, terima kasih banyak ya. Andin yang semula panik dengan gelagat tak menyenangkan dari Nino kembali tenang setelah Aldebaran siap membantunya hingga tuntas. Walhasil, keduanya pun untuk kesekian kalinya pamer kemesraan. Kenapa? Liatin aku gitu banget. Apa sih, Mas? Aku udah pil ya? Terus kenapa? Nggak apa-apa. Pengen ngeliatin aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh, Mas. Boleh. Tahu kangen sama aku ya, nanti 2 minggu gak ketemu aku. Oke. Ya enggak? Kamu kali yang kangen. Oh, itu mah gak usah ditanya. Itu pasti, Mas. Aku akan teleponin kamu setiap hari. Setiap detik. Kan jamnya beda. Iya. Iya. Pokoknya aku telepon aja Saya biarin. di sana pagi, kamu di sini malam. Aku teleponin biarin aja. Yakin. Yang penting kamu harus angkat. Awas Kamu kalau aja sering ketiduran sendiri kalau lagi sama Askara.
Untuk saat ini karena kamu nggak ada, aku akan tanyain kamu terus. Pokoknya kamu harus angkat. Kalau kamu nggak angkat, aku akan pergi ke sana. Iya. Aku akan nyusul. Ngapain pergi ke sana? Ya, aku khawatir sama suami aku. Sekarang kalau misalkan saya bajunya banyak, nanti kalau saya nambah 1 bulan di sana gimana? Gimana? Ngomong apa kamu? Enggak, kalau misalkan saya bawa Kamu mau nggak nambah? jadi, enggak bercanda kok. Aku nyusul beneran, Mas. Bercanda, Kalau kamu 1 bulan di sana, bercanda. aku udah tahu aku nggak bisa ditinggal jauh-jauh dari kamu. Hidup aku kayak gimana kalau ditinggal? Kasihan sekarang kalau nyusul nanti. Nanti telepon sama Michi, tanya sama Michi, kali bisa. Jangan lama-lama, Iya. 2 minggu janji. Yang penting bajunya jangan lupa, udah itu aja. Iya, udah. Jawab aja dulu, kamu ngapain ngeliat-ngeliat perempuan? Ya? Cantik-cantik nggak? Kamu ngapain? Nggak cantik nggak? Cantik. Tapi cantikan aku kan? Iya, cantikan kamu. Terus kamu ngapain ngeliat-ngeliat perempuan? Ini saya lagi seleksi untuk jadi brand ambassador Maharatu yang baru. Oh. Dulu kan setelah Elsa belum ada brand ambassador lagi kan. Gimana? Coba sini bantuin saya pilih. Ya daripada perempuan kayak gitu, mendingan aku aja, Mas. Aku fotogenik loh. Fotogenik? Bukan fotogenik. Aku aja gimana? Ah, kamu gak yakin ya? Karena aku udah gak secantik dulu ya, udah gak kurus. Udah gendut kan sekarang? Kata siapa? Kataku. Kan kata kamu, bukan kata saya. Ya udah, jadiin aku brand ambassador aja daripada kamu ngeliatin perempuan lain.